Hello guys, kalian pasti udah baca berita tentang meninggalnya Sutrimo. Jadi ini orang adalah Karungga, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kalian bisa baca beritanya, sudah ada di mana-mana, di portal media online, baik media sosial, terus kemudian di televisi nasional juga sudah banyak yang memberitakan tentang kematian Sutrimo. Nah guys, yang menarik, peristiwa meninggalnya Sutrimo ini membuat banyak orang bertanya. Pertanyaan pertama adalah, kau bisa seorang Karungga atau seorang pembantu rumah tangga meninggal dengan kondisi keluar busa dari mulut dan hidungnya. Jadi kalau kalian lihat foto-foto yang sudah beredar, itu ada busa warnanya putih agak sedikit kekuningan yang keluar dari mulut dan hidung seorang Karungga ex Jampitsus. Ini pertanyaan pertama. Kenapa Karungga yang bekerja di rumah seorang pejabat tinggi di Kejaksaan Agung meninggal dalam kondisi yang janggal? Terus kemudian kejanggalan kedua adalah Sutrimo ketika ditemukan pertama kali meninggal itu berada di halaman klinik yang kalian bisa sebut atau kalian bisa cari, nama kliniknya adalah Modern Estetik yang ada di Kebayoran Baru. Apalagi Sutrimo ini ditemukan tewas di bawah tangga pintu masuk klinik. Jadi kalau kalian bisa lihat di klinik itu ada tangga yang mau masuk ke klinik dan Sutrimo ditemukan di bawahnya. Itu adalah kejanggalan kedua. Terus kemudian kejanggalan berikutnya adalah Sutrimo ini diantarkan ke rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring itu oleh 4 orang yang misterius. Terus kemudian kesaksian dari beberapa sopir ambulan yang kita hubungi juga mengatakan bahwa para pengantar atau yang mengurusi jenazah Sutrimo ini adalah orang-orang yang berbeda. Mulai dari pemesan ambulans, terus kemudian yang bayar ambulans, terus kemudian yang mengurus jasad Sutrimo di rumah sakit. Itu dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Itu adalah kejanggalan ketiga. Terus kemudian kejanggalan keempatnya adalah berita atau peristiwa ini baru diketahui 3 hari setelah kematian Sutrimo. Jadi ketika PDO Project mencoba mengonfirmasi kebenaran informasi ini, ditemukan sederet kejanggalan tersebut. Terus kemudian sejauh ini yang kita bisa baca di berita-berita adalah upaya kepolisian mengusut atau menyelidiki penyebab kematian dari Sutrimo. Nah, kebetulan PD Project juga mendapatkan sertifikat medis penyebab kematian. Jadi nanti kawan-kawan bisa lihat dari sertifikat medis penyebab kematian ini ada juga beberapa kejanggalan. Pertama, dalam sertifikat ini tidak menyebutkan jam berapa Sutrimo ditemukan tewas atau jam berapa Sutrimo dinyatakan tewas. Jadi kalian bisa lihat di bagian waktu meninggal hanya tercatat tanggal 23 bulan 7 tahun 2026, terus kemudian kolom pukulnya itu kosong. Itu adalah kejanggalan berikutnya. Nah sekarang kita coba lihat kejanggalan yang lain dalam surat sertifikat medis penyebab kematian ini. Di kolom penyebab kematian ternyata tidak juga dicantumkan apa penyebab kematian dari Sutrimo ini. Kalau kalian bisa cek dalam kolom penyebab kematian itu ditulis dasar diagnosis dapat lebih dari 1. Terus kemudian ada nomor 1 rekam medis, 2 pemeriksaan luar jenazah, 3 atau otopsi forensik, 4 otopsi medis, dan 5 otopsi verbal. Terus kemudian ada yang ke-6 surat keterangan lainnya. Dari 6 pilihan ini sama sekali tidak ada yang diceklis atau dilingkari. Artinya dokter pemeriksa atau perawat atau pihak rumah sakit yang memeriksa jenazah sama sekali tidak melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Sutrimo. Terus kemudian dalam kolom penyakit gangguan juga tidak dicentang salah satu dari 6 pilihan yang terdapat di sertifikat kematian ini. Jadi kalau kawan-kawan bisa baca, pertama adalah penyakit gangguan, penyakit khusus, kemudian penyakit menular, penyakit tidak menular, gangguan maternal, gangguan perinatal, gejala tanda kondisi lainnya. Jadi kejanggalan berikutnya adalah dalam sertifikat kematian ini juga tidak diceklis penyakit atau gangguan yang menyebabkan Sutrimo ini meninggal. Jadi kalau kawan-kawan bisa cek, di kelompok penyebab kematian itu wajib dilingkari salah satu. Dan ternyata dari 8 opsi yang ada di sertifikat kematian itu sama sekali tidak ada satupun yang dilingkari. Artinya penyebab kematian atau penyakit gangguan yang menyebabkan Sutrimo meninggal itu belum diketahui sampai sekarang. Kalau kita melihat dari sertifikat medis penyebab kematian ini. Jadi kawan-kawan, ya kita mengaturkan turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi kita mengaturkan turut berduka cita bagi keluarga Sutrimo. Tapi keluarga Sutrimo harus paham bahwa meninggalnya Sutrimo itu meninggalkan banyak kejanggalan. Jadi kalau keluarga Sutrimo melihat video ini, kita berharap keluarga Sutrimo juga tidak cukup
hanya mengikhlaskan, tapi juga mempertanyakan apa penyebab kematian dari Sutrimo. Kawan-kawan PDP Cek, saksikan episode berikutnya, kita akan kupas sejauh mana upaya kepolisian menindaklanjuti laporan masyarakat, laporan media, terkait dengan kematian misterius dari Sutrimo. Tunggu episode berikutnya.